Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Ini melanjutkan apa yang disampaikan Pak Abu benar dalam kitab Fathul Mu'in itu. Apabila seorang sedang sholat, kemudian di depan dia ada seseorang yang kalau dia tidak berhenti, orang itu mengalami kecelakaan, misal digigit ular atau jatuh ke jurang, maka sholat wajib berhenti. Itu ada di Fathul Mu'in. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan manusia itu lebih didahulukan hubungan dengan manusia. Artinya ibadah yang sifatnya ilahiyah kadang-kadang harus mengalah dengan ibadah yang sifatnya insaniyah. Hubungan ketuhanan itu kalah dengan membangun hubungan kemanusiaan. Sehingga ada buku yang baru, judul bukunya itu adalah Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun ditulis oleh Sayyid Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri. Artinya kemanusiaan itu harus didahulukan daripada berbicara keberagamaan. Semisal kasus yang lagi marak sekarang, persoalan Rara itu, ya masalah kesana sedikit sebentar tuh. Nah, sisi manusianya apa? Kita wajib menghormati apa yang dilakukan seseorang, walaupun dalam perspektif tertentu itu dianggap syirik. Hanya perspektif tertentu. Bahasa caci mencaci menurut saya itu tidak boleh kalau menggunakan konsep al-insaniyah qabla tadayyun. Kemanusiaan itu harus didahulukan daripada keberagamaan, selama kemanusiaan itu tidak dilarang secara qat'i menurut hukum Islam. Tapi saya kira kalau berbicara kemanusiaan pasti semuanya baik. Pasti semuanya baik. Ini salah satu contoh bagaimana Islam, agama Islam mengajarkan ketika kita sedang sholat yang kata Pak Abu khusyuk sekalipun, tapi ketika ada seseorang yang akan mengalami kecelakaan, kita harus berhenti. Walaupun dalam beberapa literatur ada juga orang yang sholat khusyuk itu tidak tahu apa-apa. Ada juga yang betul-betul tenggelam, itu ada. Di kitab Mau'idhah ini diceritakan ya kalau di sini, wahukiya an Muslim bin Yasar. Jadi Muslim bin Yasar itu pernah sholat di masjid. Annahu kan yusolli fi masjidil Basrah. Dia sholat di masjid Basrah. Beliau itu orang Mekah, kemudian cari ilmu di Basrah dan menetap di Basrah. Suatu saat sholat, fasa koto haitul masjid. Temboknya masjid itu jatuh, ambruk gitu. Tapi dia tetap anteng dengan sholatnya dan betul-betul tidak merasakan apa-apa. Saya tidak apa bisa ya orang sampai pada kelas itu. Ini Al-Ghazali mengatakan ini Imam Ghazali mengatakan begini, annahu kana yusolli fi masjidil Basrah fasaqataha itul masjid fafaziya ahlus suq. Kan kalau tradisi Arab itu jadi kalau di mana ada masjid besar, masjid jami, di situ pasti ada pasar. Itu tradisi Arab itu. Di mana ada masjid jami, masjid besar, pasti di situ ada pasar. Itu sudah lumrah. Fafaziya ahlus suq, maka semua orang-orang pasar tuh kaget dengan runtuhnya tembok itu. Lihat datihi fama iltafata, karena suara gemuruh. Tapi Muslim bin Yasar itu tidak bergeming sedikit pun. Baru walamma huya bisalamihi ajibah. Baru setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada apa kok rame-rame orang? Baru beliau itu sadar. Terus dia mengatakan waqalah ma sya'irtu biha, saya tidak merasakan apa-apa. Jadi tidak mendengar reruntuhan dari suara robohnya tembok. Itu tidak dengar apa. Artinya apa? Artinya
ada seseorang yang bisa mencapai kondisi seperti itu. Bukan hanya cerita, ada yang cuma pertanyaannya sekarang ya, mudah-mudahan kita semua itu bisa pada kelas itu, bisa kelas itu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.